Iya. Cuman gitu. begini kadang-kadang Kak, kalau bicara tadi masalah toxic relationship ya, Oke. tapi kalau itu ranahnya kekerasan perlu juga ditindak karena ini juga salah satu bentuk ya terhadap masalah kemanusiaan juga. Oke. Bagaimana ya secara manusiawi misalnya tidak diizinkan untuk berekspresi atau dikekang, tidak diberi kebebasan dan lain sebagainya. Cuman rata-rata begini Kak, memang idealnya ada dialog dari masing-masing Oke. gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan ada terbangun komunikasi yang terbuka masing-masing gitu. Cuman rata-rata begini Kak, seringkali kalau kita bicara masalah relationship yang menjadi yang dipojokkan ketika ada clash gitu ya atau ada konflik gitu antara dua-duanya dalam suatu hubungan, kadang-kadang yang dipojokkan itu sisi yang perempuan gitu kadang-kadang. Oke. Iya, arahnya ke toksik gitu ya. Arahnya ke perempuan. Misalnya begini, banyak sekali yang dalam fenomena yang terjadi sekarang ketika hubungan itu dalam sebuah ikatan yang regal, misalnya dalam pernikahan dan lain sebagainya. Ketika ada dua hubungan yang retak, itu seakan-akan berasal dari perempuan gitu. Misalnya begini, kadang misalnya tadi perempuan kurang terbuka, kadang kan keluhannya laki-laki karena perempuan itu kurang ekspresi dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita melihat kedua-duanya memiliki skills yang berbeda gitu ya. Cuman kadang-kadang juga yang dipojokkan di sisi perempuan adalah misalnya ketika perempuan tidak kurang perhatian sehingga laki-lakinya memilih perempuan lain. Itu kan yang laki-laki yang salah, tetapi arahnya itu adalah karena perempuan yang kurang memberikan perhatian dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Kak Rifki gimana fenomena seperti itu? Yang pertama saya pengen komentari itu gini, nggak semua laki-laki ya menutupi kelemahannya si perempuan pasangannya itu dengan mencari pelampiasan ke perempuan lain. Itu nggak semua loh, Pak. Iya, ini Nggak kan semua ini itu. beberapa kasus. Ini kita Nggak bicara semua. kasus gitu ya. Yoi. Yang saya amati gitu kan. Nggak ada, memang beberapa laki-laki yang malah lebih gentle, dia itu menutupi kekurangan. Juga usah ketawa Anda nggak usah ketawa, biasa aja. Iya. Yang menutupi kekurangan pasangannya itu dengan cara misalnya dia lebih produktif, itu banyak sekali laki-laki yang seperti itu. Larinya ke Tuhan ya, bukan ke perempuan lain gitu. lebih ibadahnya Kayak- lebih gitu. Cuman kalau memang perempuan selalu merasa terpojok, saya kira emang ada yang salah sih dari hubungan itu sih. Enggak, bukan dari perempuan itu. Soalnya kalau kita ngomongin relationship, itu kan ada dua pihak yang saling Iya. berkaitan. Kalau tujuannya kalian adalah saling menyatu, itu saya kira itu adalah suatu tujuan yang salah. Karena kita dua pribadi yang Iya, berbeda, dan jenis sama-sama. kelamin kita berbeda, emosi kita berbeda, mau jadi satu itu nggak bisa. Yang hanya bisa kita lakukan adalah beririsan aja, beririsan aja. Yang sama kita samain, yang sama ini Yang berbeda sama, itu fitrah gitu ya, yang sama ya mungkin ya udahlah, yuk kita jalanin lagi. Terus kalau kita emang berbeda ya udah berbeda. Idealnya agar kita itu, ya belakangan saya mikir, idealnya hubungan, ya kalau yang lawas-lawas saya tuh tidak, jujur nih di sini nih, saya Wah, tuh pernah jujur ada ya. di fase dimana saya tuh tidak percaya komitmen, nggak percaya sama sekali dengan komitmen. Ya masalahnya juga saya bahkan tidak denial, maksudnya denial itu menolak dengan konsep pernikahan. Saya tuh nggak setuju. Oh, pernah tidak setuju dengan Saya konsep tuh pernikahan? Wah. sampai mengkampanyekan orang-orang yang menikah itu adalah orang-orang yang nggak mampu buat saya. Wah, gimana tuh Kak? Kayaknya menarik untuk kita, walaupun ini Yoi. menguak masa lalu ya, cuman Yoi. mungkin nggak apa-apa biar ini kita bisa sharing juga Oke. teman-teman tahu. Sebenarnya awal dari Kakak menolak konsep yang seperti itu dari mana sih Kak? Awalnya bagi saya tuh, itu kan konsep agama, kita menikah itu agama saya ya. Kalau agama orang penonton mungkin beda atau apalah. Di agama saya itu ini dulu, dan ini pemahaman yang salah, dan saya kira nggak perlu itu, cuman agar jadi referensi aja. Dulu saya mikirnya kalau di agama kita itu, agama saya dengan mbaknya ini, menikahlah kamu agar menyempurnakan separuh agama kamu gitu kan. Bagi saya yang terlalu percaya diri waktu itu, agama saya udah sempurna kok, ngapain saya butuh orang lain yang menyempurnakan. Nggak perlu. Karena waktu itu di mindset saya, kita butuh pasangan ketika kita itu tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar-benar kita tidak mampu.
Jadi menutupi kekurangan. Iya, kan menutupi gitu ya. kekurangan, termasuk menyempurnakan keagamaan kita. Berarti kan ada yang kurang nih, ada yang bolong nih dari agama kita. Maka perlulah hadir sosok itu. Nah, habis itu saya mikir, ngapain sih gitu? Teman-teman saya juga ada yang pacaran, ada yang tunangan, dan ada bahkan yang menikah. Ketika saya tanya, kamu kenapa kau butuh seorang pasangan? Iya lah Rif, biar ada yang ngurusin, bla 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 bla. Hanya itu tah. Keuntungan tuh berpasangan tuh hanya seperti itu. Iya, kata dia tuh seperti itu. Cuman ketenangan ke batin juga dapat Rif gitu kan. Kita tuh ketika dapat masalah juga punya perspektif yang macam-macam tuh. Perspektif ini. Jadi kita punya lebih kayak wawasan dan lain sebagainya. Gitu ya. Cuman saya nyela waktu itu, berarti Anda bodoh selama ini. Karena tidak punya komitmen sendiri gitu. Iya, Sendiri, berarti gitu. kalau Anda masih butuh orang lain untuk memperkaya perspektif, berarti Anda kurang baca buku aja lah. Gak usah pakai alasan-alasan butuh nikah gitu kan. Terus apa yang bikin kakak merubah itu? Ada sejarahnya sih. Waktu itu saya tuh ada di titik di mana saya tuh mengkampanyekan sampai saya tuh pacaran beberapa kali. Dan saya ketika pacaran tuh ngomong ke pasangan saya, karena saya tipe-tipe orang yang terus terang aja, aku mau pacaran sama kamu tujuannya cuma satu, agar kamu tuh mau dan mau diajak makan malam aja dah, nemenin makan malamku aja dah gitu. Udah gitu aja maksudnya. Jadi kalau saya itu tiap pagi, siang, malam itu bisa jadi berbeda tuh perempuan-perempuan. Maksud saya itu ingin menunjukkan, ini loh aku tuh mampu loh kini jalanin hidup gue, mampu tanpa harus legal gitu. Segitu. Dan apa masalah finansial harus apa namanya, harus saling sokong misalnya antara pasangan itu dengan yang lainnya. Saya kira enggak, kalau udah orang yang punya duit banyak nggak butuh lah sokongan orang lainnya, secara independen ya oke. Jadi sudah mandiri finansial ya. Yoi, jadi kita gitu. mampu secara semuanya, kita Iya, swasta kita mampu. udah gitu secara pribadi tuh aku mampu lah ngurusi uang orang diriku sendiri tuh aku udah mampu, dan urusan masalah aku harus berhubungan dengan orang lain, amalku ya biasa aja. Misalnya ngurusi anak yatim lah atau apalah, yang penting aku sendiri aja. Meskipun nggak ada yang nyuciin bajuku nggak apa-apa, aku bisa sewa laundry pembantu. ya. Itu Sudah ada kan, laundry itu kan dan lain konsep-konsep waktu itu. Nah waktu itu, sekarang yang mematahkan konsep itu gara-gara apa nih Kak? Ada satu yang bikin saya ke-trigger. Maksudnya ke-trigger itu apa ya? Ya agak sedikit goyah gitu ya. Ya, tergetek. Karena kita butuh pasangan, butuh menikah karena kita mau punya keturunan, ya kan? Punya keturunan. Tapi yang cewek-cewek ini protes tuh, masa saya cuman dijadikan rumah produksi gitu. Nah iya, hampir saja sudah dijela dulu, sudah duluan ya. Saya sebagai perempuan cuman dijadiin rumah produksi gitu. Ternyata pelampiasan aja gitu ya. Iya, gitu. Ternyata itu agak men-trigger saya, tapi bukan itu alasan saya kenapa tiba-tiba saya menjadi berubah pemahaman saya. Saya ingat Sigmund Freud itu, libido itu ya, bahas libido. Saya mikir, kalau anak-anak kita mencari sebuah kenikmatan, itu adalah ketika kita dimanja sama orang tua kita, itu sudah luar biasa. Beranjak remaja dikit, kita punya kebutuhan seksual kan, kebutuhan seksual, maka ya kita butuh pasangan di situ. Cuman waktu itu saya agak ekstrim loh, ngapain saya butuh pasangan kalau cuman untuk melampiaskan seksual saya, atau saya bisa jajan misalnya. Gitu-gitu ya, gitu-gitu. Iya. Sangat ekstrim sekali. Cuman ada satu kebutuhan yang saya apa namanya, yang akhirnya merubah saya. Ketika saya sudah tidak punya kebutuhan seksual, ketika sudah saya melampaui batas usia saya di masa tua, saya hanya butuh satu, teman hidup. Itu saja. Tapi kan untuk teman hidup juga banyak juga Kak, teman-teman, maksudnya yang bisa teman jadi hidup apa? Teman-teman biasa. Teman ini kayak gini kalau ada duit baru datang, Bos. Kalau udah gak ada duit gak datang. Untuk kali ini tidak disorot ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nggak usah kamera, nggak usah. Jadi ya itu, maksudnya kalau kita udah pensiun ya udah selesai semua tuh.
anak-anak kita udah jadi semua, misalnya nih kalau udah punya anak udah jadi semua, apalagi hidup kita. Terus ibadah kita tinggal lancar aja kepada Tuhan, tugas kita cuman butuh satu. Kita cuman butuh santai bersama pasangan yang selalu on time ada maksudnya. Terus kita ngobrol, kopinya enak ya, sesederhana itu aja. Kopinya enak ya. Oh iya, masa sih? Gitu. Ternyata garam gitu. Ternyata isinya. garam misalnya. Iya itu. Ternyata itu apa ya? Melengkapi mungkin itu ya. Maksud dari menyempurnakan setengah agama kamu, karena kita bakalan hidup itu bervariasi gitu. Jadi melengkapi kebervariasian hidup kita itu memang dengan bener, teman hidup yang bener lah. Teman hidup yang sama yang bisa serasi. jadi sandaran saat kita tidak Ya. mampu untuk berdiri di kaki sendiri Iya. gitu ya Kak ya. Kalau kita misalnya kalau pakai prinsipku sendiri yang tadi itu, Iya. yang nggak nggak butuh orang lain nggak butuh orang gitu lain, ya. masa saya punya kaya raya misalnya, amin ya. Amin. Udah kaya misalnya, saya punya villa di mana-mana, masa saya metong sendirian lah. Enggak Padahal yang ditidur cuma satu kamar ya, sisanya kosong gitu enggak ya. seru juga. Jadi memang itu Iya, sih, iya. ada partner lah. Bahasanya kalau saya waktu itu awal-awal sadar itu enggak bilang istri, tapi partner hidup di mana dia akan selalu ada dan saya selalu kamu masih cantik ya gitu lah, puji-pujian sederhana gitu.